214114020113 dari kelas 3 PIB. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah sumber belajar PAI. Yang pertama soalnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber belajar sebagai media pembelajaran. Berikan contoh aplikasinya. Sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik secara individual. Contoh aplikasinya yaitu seorang guru memberikan pembelajaran menggunakan video media e-learning. Soal kedua yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam sumber belajar sesuai buku Ani Cahyadi. Kemudian buatlah analisis kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama yaitu pesan. Pesan atau materi baik tertulis maupun tidak tertulis dapat dimanfaatkan sebagai bahan atau sumber belajar. Pesan tertulis adalah salah satu metode untuk menyampaikan sebuah pesan dengan cara menerapkan pesan yang ingin kita sampaikan pada sebuah lembar kertas fisik maupun digital seperti yang terdapat pada aplikasi pengolahan data, pengolahan kata maupun surat elektronik. Sedangkan pesan tidak tertulis yaitu pesan yang disampaikan secara langsung tanpa dituangkan di kertas maupun media tertulis. Kelebihan pesan tertulis yaitu akan memudahkan kita untuk mencatat pesan-pesan penting yang kita catat. Kelemahan pesan tidak tertulis yaitu akan menyulitkan kita untuk mencatat pesan-pesan yang penting sebab kita harus mengingat pesan-pesan yang telah disampaikan. Yang kedua yaitu orang. Setiap orang dapat berperan sebagai sumber belajar dan bahan pembelajaran karena dari seseorang kita dapat memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Yang ketiga yaitu bahan. Bahan aplikasi merupakan suatu format yang biasanya digunakan sebagai program pendukung dalam menyimpan pesan-pesan pembelajaran seperti buku paket, teks, handbook, modul, program video, audio, film, program slide, alat peraga, dan sebagainya. Program di sini yang dimaksud ialah yang berupa software. Kelebihan dari bahan yaitu memudahkan kita dalam melakukan pembelajaran dan akan mudah ditangkap dan dapat dipahami oleh peserta didik. Nah, kekurangan dari bahan yaitu kita harus menyiapkan bahannya seperti video, audio, dan video animasi yang dapat memperlambat proses pembelajaran. Yang keempat yaitu alat. Alat yang dimaksud di sini ialah benda-benda yang berbentuk fisik, sering disebut juga dengan perangkat keras, yang berfungsi sebagai sarana atau alat bantu untuk menyajikan bahan-bahan ketiga poin yang sudah disebutkan sebelumnya. Berbagai macam peralatan ini dapat dijadikan sebagai bahan-bahan atau sumber belajar, misalnya multimedia, proyektor, slide proyektor, dan sebagainya. Kelebihan dari alat yaitu akan memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Nah, kelemahannya dari alat yaitu harga dari alat yang menguras kantong. Yang kelima yaitu metode. Metode ialah cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran. Cara penyampaian materi pembelajaran kepada pembelajar atau siswa untuk mencapai pembelajaran yang diharapkan. Beberapa metode pembelajaran yang sering digunakan oleh guru antara lain demonstrasi, diskusi, ekspositori atau ceramah, permainan atau simulasi, tanya jawab, sosiodrama, praktikum, dan sebagainya. Kelebihan dari metode yaitu mempermudah dalam berjalannya proses pembelajaran. Nah, kelemahan dari metode yaitu jika menggunakan metode yang kurang sesuai akan membuat peserta didik menjadi berhasil, yaitu latar atau setting. Ialah situasi dan kondisi lingkungan belajar baik yang berada di sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang maupun yang secara khusus disiapkan yang dapat digunakan oleh guru pembelajaran. Nah, kelebihan dari latar
yaitu dapat mendukung untuk melakukan proses pembelajaran. Kelemahan dari latar yaitu kita harus mencari lingkungan yang dapat mendukung berjalannya proses pembelajaran, yaitu jika Anda menjadi guru di suatu sekolah dan sekolah tersebut banyak sekali sumber belajar yang tersedia, bagaimana cara Anda menentukan sumber belajar yang tepat untuk Anda gunakan? Jelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu sumber belajar yang dipilih harus mampu memotivasi siswa, terutama bagi siswa yang semangat belajarnya rendah. Yang kedua, sumber belajar yang dipilih harus mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, sumber belajar harus dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti. Yang keempat, sumber belajar yang digunakan mampu memecahkan masalah. Dan yang terakhir yaitu sumber belajar dapat digunakan untuk presentasi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.